Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Ya, kita akan mulai belajar kita. Walaupun via online, yang penting semangat ya. Nah, pada pagi hari ini, materi kita adalah tentang pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia, Miss akan mengulang sedikit tentang alasan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, apakah yang menjadi alasan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Mereka datang dengan membawa semangat yang dikenal dengan nama 3G. Apakah itu 3G? G yang pertama adalah good, yang disebut dengan kekayaan. G yang kedua adalah glory, yaitu kejayaan bangsa. Sedangkan G yang terakhir, G yang ketiga adalah gospel. Apa itu gospel? Gospel adalah penyebaran ajaran Injil. Pada materi kita pagi hari ini, pengaruh kebijakan pemerintah kolonial dibagi menjadi 5 pengaruh. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh pada kehidupan politik. Apa yang menjadi pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi kehidupan politik bangsa kita? Para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar. Kenapa? Karena kekuasaan mereka itu sering dicampuri oleh pemerintah kolonial. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh ekonomi. Nah, bagaimanakah kehidupan perekonomian bangsa kita pada masa itu dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial? Ketika Herman Willem Daniels memerintah, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk melakukan 3 hal yang besar. Apakah itu? Yang pertama, membangun jalan raya dari Anyer yang terletak di Banten hingga Panarukan yang terletak di Jawa Timur. Jauhkah itu anak-anak? Pasti jauh. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang terakhir, yang ketiga, adalah membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya. Nah, bagaimana kehidupan perekonomian bangsa kita ketika diperintah oleh Thomas Stamford Raffles? Raffles berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang menguntungkan rakyat dan pemerintah. Sebenarnya, apa yang akan dikerjakan oleh Raffles baik adanya. Namun sayang, kenyataannya kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Raffles pun akhirnya menerapkan kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa. Nah, mengapakah Raffles menerapkan kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa? Adalah untuk mengisi kas pemerintahan. Dan apa dampaknya bagi rakyat Indonesia? Dari kedua kebijakan ini, rakyat Indonesia mengalami penderitaan sama seperti yang dialami di masa-masa pemerintahan kolonial sebelumnya. Masa berikutnya adalah masa pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Apa yang dilakukan oleh Van den Bos? Van den Bos menerapkan kebijakan tanam paksa. Nah, anak-anak semua, apa sih yang dimaksudkan dengan tanam paksa? Tanam paksa adalah keadaan di mana para petani diwajibkan menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi dan tebu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akibat tanam paksa
bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia menderita dan miskin. Mengapa demikian? Karena hasil panen dibeli Belanda dengan nilai yang tidak sepadan. Selain itu, para petani yang wajib menanam tanaman diberi tugas lain. Mereka juga diharuskan untuk bekerja, membuat jalan, jembatan, irigasi, dan penjagaan keamanan. Yang kedua, di beberapa daerah Indonesia seperti Demak, Purwodadi, dan di Cirebon ditemukan warga yang kelaparan. Di sisi lain, kebijakan tanam paksa ini memberi dampak yang sangat positif bagi kerajaan Belanda. Uang begitu banyak mengalir ke kerajaan Belanda. Bahkan pada tahun 1860-an, sekitar 72% penerimaan kerajaan Belanda didapat dari adanya kebijakan tanam paksa ini. Praktek tanam paksa menyebabkan munculnya kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Praktek tanam paksa ini kemudian dihapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau yang disebut dengan Agraris Wet dan Undang-Undang Gula yang disebut dengan Swicker Wet. Kedua undang-undang ini mendorong para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di perkebunan kopi, tebu, kina, karet, maupun tembakau. Pada akhirnya, kebijakan ini dikenal juga dengan nama kebijakan pintu terbuka. Untuk mendukung kebijakan ini, dibuatlah sistem kontrak sehingga rakyat Indonesia yang bekerja disebut kuli kontrak. Agar para kuli kontrak tidak lari dari perkebunan, maka para pengusaha diberi hak yang disebut dengan onale sanksi. Apakah artinya? Yaitu hak dari para pengusaha untuk meminta kepada polisi agar menangkap dan mengembalikan kuli yang lari dari perkebunan. Bagaimanakah pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan sosial bangsa kita? Di dalam masyarakat muncul 3 kelompok masyarakat berdasarkan golongan. Apa saja? Yang pertama, masyarakat Eropa. Yang kedua, masyarakat Timur Asing yang terdiri dari bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Dan yang terakhir adalah golongan bangsa pribumi. Nah, siswa sekalian, pada slide ini merupakan gambar dari 3 kelompok masyarakat berdasarkan golongannya. Kelompok masyarakat ini digambarkan dengan bentuk segitiga, di mana di tahap yang paling atas atau yang paling tinggi itu adalah masyarakat Eropa. Di gambaran yang menengah itu adalah bangsa Timur Asing, dan di paling bawah, yaitu yang paling rendah, itu adalah masyarakat pribumi, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, pengaruh terhadap kehidupan budaya. Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Kedatangan bangsa Barat berpengaruh pada budaya lokal. Misalnya saja, munculnya berbagai tradisi Barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi Daika. Dulu, sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia,
masyarakat kita belum mengenal akan tarian dansa. Namun, setelah datangnya bangsa Belanda ke negara kita, maka tradisi dansa pun mulai dikenal dan dilakukan di pertemuan-pertemuan, khususnya di kalangan kaum bangsawan. Yang kelima, pengaruh terhadap pendidikan. Kebijakan politik etis dicetuskan oleh seorang tokoh yang berasal dari Belanda yang bernama Van de Venter. Beliau menuliskan bahwa sudah seharusnya Belanda memberi balas budi kepada bangsa Indonesia karena sudah menggunakan tenaga rakyat Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Dan yang kedua, karena sudah mengambil sumber daya alam bangsa Indonesia yang akhirnya dapat memperkaya negara Belanda. Di dalam politik etis ini, Van de Venter menuntut 3 hal, yaitu yang pertama pendidikan atau edukasi, dan yang kedua adalah irigasi, dan ketiga adalah transmigrasi. Nah, diterapkannya kebijakan politik etis pada masa pemerintah kolonial Belanda memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Kemudian pengaruh yang kedua, kaum terpelajar ini yang akhirnya akan menjadi penggerak tumbuhnya nasionalisme. Mereka menjadi tulang punggung meningkatnya kesadaran bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian materi kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati.